biasa untuk mengubah makanan menjadi sebuah energi. Nah, proses itulah yang dinamakan pencernaan. Nah, langsung saja berikut adalah sistem pencernaan pada manusia yang sudah saya buat. Dapat kita lihat bahwasannya dalam tubuh kita ada beberapa organ yang bekerja sama agar proses pencernaan ini berjalan dengan baik loh. Adapun tujuan praktikum kita kali ini yaitu pertama, dapat menjelaskan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia, mulai dari mulut hingga anus, serta dapat memahami fungsi masing-masing organ pencernaan. Yang kedua, dapat menyebutkan dan menggambarkan langsung organ-organ pencernaan manusia seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas beserta fungsinya, serta dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Langsung saja, mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu mulut. Mulut adalah gerbang pertama sistem pencernaan. Ketika kita makan, gigi kita bekerja untuk mengunyah makanan agar menjadi potongan kecil. Gigi depan memotong makanan, gigi taring merobek, dan gigi geraham menggilingnya hingga halus. Tapi bukan hanya gigi yang bekerja loh. Di dalam mulut ada juga lidah yang membantu mengaduk dan mendorong makanan ke arah tenggorokan. Selain itu, air liur juga yang dihasilkan oleh kelenjar ludah juga ikut membantu memecah zat pati menjadi gula sederhana. Jadi, jangan terburu-buru ya saat kalian makan. Mengunyah dengan baik membantu lambung kita bekerja lebih mudah nantinya. Yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah kita makan, makanan kita dikunyah dan ditelan, makanan akan melewati fase kerongkongan atau disebut juga esofagus. Kerongkongan ini adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang terbentuk tabung, panjang, dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Makanan tidak jatuh begitu saja teman-teman, ada gerakan khusus yang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang mendorong makanan ke bawah secara perlahan-lahan. Luar biasa bukan? Nah, tubuh kita punya cara otomatis untuk mengantarkan makanan menuju lambung. Nah, sekarang kita sudah sampai di lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung ini berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Lambung ini berbentuk seperti kantong besar yang bisa menampung makanan. Disinilah makanan akan diaduk dan dicampur dengan asam lambung serta enzim pencernaan. Asam lambung membantu memecah makanan, terutama protein, dan membunuh kuman yang mungkin ikut masuk bersama makanan. Proses ini membuat makanan berubah menjadi cairan kental yang disebut kim. Setelah beberapa jam, makanan siap diteruskan ke usus halus. Selanjutnya, makanan menuju usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Panjangnya bisa mencapai 6 meter loh. Usus halus ini dapat berfungsi untuk mencerna makanan. Di usus halus, proses pencernaan dan penyerapan gizi terjadi dengan sangat teliti. Ada beberapa bagian penting di sini: usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Cairan dari hati, kantung empedu, dan pankreas juga ikut membantu memecah makanan. Nah, disinilah zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral diserap oleh dinding usus halus dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Itulah sebabnya usus halus disebut sebagai tempat penyerapan gizi utama. Keren ya? Selanjutnya, sisa makanan yang tidak bisa diserap tubuh akan masuk ke usus besar. Perlu kita ketahui bahwa usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fase sebelum dikeluarkan melalui anus. Usus besar
besar tugasnya berbeda. Ia tidak mencerna makanan tetapi menyerap air dan garam yang masih tersisa dari sisa pencernaan. Di sini juga hidup bakteri baik yang membantu menjaga kesehatan pencernaan kita loh. Setelah air itu diserap, sisa makanan akan menjadi lebih padat dan membentuk feses atau kotoran yang siap dikeluarkan dari tubuh. Nah, yang terakhir, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan yang mana berfungsi sebagai pintu keluar bagi sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Bagian ini berfungsi sebagai pintu terakhir sistem pencernaan. Proses ini disebut defekasi atau buang air besar. Dengan begitu, tubuh kita bisa membuang zat yang tidak diperlukan lagi. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi praktikum yang sudah kita lakukan. Dari praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan yang ada pada diri manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkondisi untuk menerima makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjut ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, usus halus, usus besar hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita sudah tahu kan bagaimana makanan yang kita makan ini berproses melalui perjalanan yang sangat panjang dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus, usus besar hingga anus. Nah, semua organ tubuh itu bekerja sama dengan sangat rapi agar tubuh kita mendapatkan energi dan tetap sehat. Jadi teman-teman, agar kita sistem pencernaannya itu selalu bekerja dengan baik, maka kalian semua jangan lupa ya untuk makan makanan yang bergizi, minum air putih, dan konsumsi sayuran serta buah-buahan setiap hari. Oleh karena itu, hindari juga ya makanan yang tidak sehat, apalagi makan terlalu cepat atau makan sambil bermain. Jangan ya. Nah, terima kasih. Mungkin itulah tadi praktikum kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video praktikum selanjutnya.